berkeluarga dalam keadaan sehat. Adik-adik, meskipun kita beribadah di rumah, tapi kita harus tetap semangat adik-adik, karena Tuhan Yesus melindungi kita, memberikan kesehatan sampai saat ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh, semuanya fokus kepada Tuhan karena kita akan memulai kebaktian. Ibadah akan dimulai, saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Adik-adik semuanya semangat ya hari ini karena kita mau memuji nama Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, semuanya apakah sudah rapi, bersih, dan wangi? Karena kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, ampunilah kami akan segala dosa-dosa kami. Amin. Mari kita mendengar hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bagaimanakah firman Tuhan tentang firman ini? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, karena kita ini semua adalah orang-orang berdosa, maka kita mengaku dosa adik-adik, kita meminta kepada Tuhan bahwa kita ini meminta ampun akan segala dosa kita.
Untuk sebelum menuju ke pengampunan dosa, mari kita menyanyi Do Itulah Dosamu. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan ya masuk, dosamu dihapuskan. Do a dear, familiar, rain, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. A long, long way to run. So, a needle pulling tree. Not to fall aside. Take a drink with jam and bread. That will bring us back to the Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, so, do. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan ya masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, so, do. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunlah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel buat kita di minggu ini, yang diambil dari Mazmur 27 ayat 7 hingga ayat 14. Mazmur 27 ayat 7 hingga ayat 14. Kita sama-sama membaca dengan adik-adik di rumah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Sebab seteruku, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Mari kita berdoa.
Berbahagialah orang yang membaca firman-Nya, menerimanya, dan melakukannya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan epistel tadi dari Mazmur, maka kita angkat pujian, baca kitab suci, karena kita harus rajin baca kitab suci meskipun dimanapun. Mari kita angkat pujiannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kakak tahu pasti kalian semua kecewa karena kita tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan. Tapi kalian jangan patah semangat karena kita tahu Tuhan Yesus akan melindungi kita bagaimanapun keadaan kita. Untuk memuji nama Tuhan, kita angkat lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita angkat pujian. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada saat ini
hamba-Mu mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita buat hamba-Mu dan juga buat adik-adik yang ada di rumah yang sedang berbaktian dengan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita siapkan Alkitab. Oke, kita buka dari kitab Daniel. Kitab Daniel 3 dimulai dari ayat 24 hingga ayat 29. Daniel 3 ayat 24 hingga ayat 29. Saya membaca, adik-adik juga ikut membaca di rumah. Kita mulai. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dan segera berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan bebas di tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di dalam kepala mereka tidak hangus, cuma mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepas hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah, mungkin adik-adik masih ingat Daniel. Jadi ada 4 sekawan, ingat, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kali ini adalah cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka adalah pemuda-pemuda yang smart, pintar, tapi mereka diberi hikmat oleh Allah. Dan yang jelas mereka adalah orang-orang yang dipercaya Raja Nebukadnezar. Tapi yang paling penting, mereka bertiga adalah orang yang taat kepada Allah. Kenapa demikian? Saat Raja Nebukadnezar mencoba membangun patung emas yang sangat tinggi, semua penduduk, semua menteri, dan semua pemuka kerajaan Babel harus menyembah patung emas tersebut. Tetapi saat mereka bertiga mendengar perintah itu, mereka tidak menuruti. Coba adik-adik, kenapa mereka tidak menuruti perintah itu? Tadi kita sudah mendengar 10 perintah dan hanya dibacakan 1 perintah. Perintah nomor 1 adalah jangan ada Allah lain padamu selain aku. Itulah bentuk kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap Allah. Tetapi setia terhadap Allah tidak semua berbuah manis. Saat Raja Nebukadnezar mendengar bahwa mereka bertiga tidak mau mendengar perintah tersebut, maka mereka akan mendapat hukuman. Hukumannya tidak biasa, tidak disuruh pusat, tidak disuruh menyapu halaman atau yang lain, tetapi mereka disuruh memasuki perapian yang ada tungku apinya, dan bahkan Raja Nebukadnezar menyuruh supaya apinya dipanasan sampai
7 kali, 7 kali. Adik-adik coba bayangkan bahwa itu sangat panas. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego walaupun sedikit getir, tapi mereka percaya bahwa bila mereka ikut perintah Allah, maka akan ada satu penolong yang akan dikirimkan oleh Allah bagi mereka. Dan tahu apa yang terjadi? Saat Raja Nebukadnezar ingin melihat apa yang terjadi, hukuman terhadap mereka bertiga dengan api yang sangat menyala akan menghanguskan mereka semua. Lalu Raja Nebukadnezar bertanya kepada pengawalnya, coba lihat bagaimana keadaan mereka. Tetapi pengawal tersebut mengatakan, Raja kami, ternyata mereka bertiga sehat-sehat. Bahkan saya melihat ada 4 orang di dalam. Mereka jalan bebas di dalam. Oh, kenapa bisa seperti itu? Ujar Raja Nebukadnezar. Lalu pengawal menjawab, saya tidak tahu Tuan, tetapi ada orang keempat yang menemani mereka di dalam perapian itu dan kelihatan seperti orang yang sangat bersinar. Lalu dikeluarkanlah mereka dan ternyata tidak sehelai rambut pun yang terbakar, jubah mereka masih utuh. Lalu Raja Nebukadnezar mengatakan, terpujilah Tuhanmu, Tuhan Sadrak, Tuhannya Mesak, dan Tuhan Abednego. Bahkan Raja Nebukadnezar memerintahkan ke semua rakyatnya, ke semua pejabatnya, jangan sekali-sekali menghina Tuhannya Sadrak, jangan sekali-sekali menghina Tuhannya Mesak, jangan sekali-sekali menghina Tuhannya Abednego. Maka perintah itu berlaku untuk semua. Adik-adik, apa yang bisa kita petik sekarang ini? Kalau dalam kondisi Sadrak, Mesak, Abednego dalam keadaan getir karena dihukum di perapian, tetapi Tuhan menolongkan mereka, Tuhan mengutus seorang penolong buat mereka, melindungi, menyelamatkan mereka karena Allah mengasihi mereka. Lalu apa fungsinya buat adik-adik cerita ini? Nah, ini kita harus lihat adik-adik ya. Jadi adik-adik sekarang ini kan masa COVID-19. COVID-19 kalau menyerang seseorang itu upahnya bisa mati atau menderita cukup dalam waktu yang lama. Tetapi saya yakin adik-adik adalah yang setia terhadap Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu mengasihi adik-adik. Dan itu juga doa adik-adik dan doa saya juga, supaya kita tetap berdoa, tetap setia kepada Allah, tetap mengasihi Allah, sehingga Allah tetap akan memberi penolong kepada kita untuk terbebas dari COVID-19. Tapi ingat adik-adik, ingat juga perintah-perintah yang lain, supaya adik-adik dalam menjaga serangan COVID-19, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, stay at home, jangan main-main keluar. Adik-adik, sekali lagi, bahwa Allah mengasihi kita untuk menghadapi situasi sekarang COVID-19, dan kita akan menang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau kami bisa belajar dari hamba-Mu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kau mengirim utusan untuk menolong mereka, dan kami yakin juga Tuhan, kondisi COVID-19 ini Engkau juga akan mengutus penolong-Mu buat kami, khususnya buat adik-adik, dalam melakukan program stay at home, supaya mereka terhindar dari serangan COVID-19. Itu hanya karena anugerah, itu hanya karena pertolongan-Mu Tuhan. Ingatkan kami, supaya kami tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, tapi adik-adik karena tidak berkumpul di gereja, maka adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk transfer ke nomor yang tertera di sini.
Atau apabila tidak, adik-adik bisa menyimpan di dalam amplop, kemudian menitipkan kepada mama atau papa dan dihantarkan ke gereja. Bisa langsung ke kakak sekolah minggu apabila nanti bertemu, bisa juga langsung ke pihak gereja. Seperti itu adik-adik. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku, karena Tuhan Yesus itu adalah kekasih kita yang sejati. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, dan meskipun naik ke surga, Tuhan Yesus menitipkan Roh Kudus di dalam hati kita sampai kapanpun di selama hidup kita. Baik adik-adik, kita semangat ya. Yesus Kekasih Jiwaku. kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia ini kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan Allah di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, kita terima berkat dari Tuhan.
sebagai bekal buat kita dalam minggu ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.